Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Abdillah. NIM saya adalah 41824010007. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat program daftar gaji bulanan karyawan. Nah, jadi pertama-tama itu seperti biasa kita masukkan include, stream, include lagi, include. Nah, di sini kita menggunakan tipe data string. String. Next, using space string. Nah, di bawahnya itu kita masukkan integer maksimal karyawan. Max karyawan ini buat maksimal jumlah karyawan. Bebas sih, kita bisa 6, 10, ataupun 20. Contohnya itu kita ambil 5. Maksimal 5 karyawan. Terus sama gaji per hari. Nah, kalau buat gaji per harinya itu per harinya dapat 150.000. Jadi kalau per bulannya itu 4.500.000. Satu, dua, tiga. Lalu ada jam normalnya. Jam normal operasional karyawan itu seharinya itu 9 jam. Lanjut. Ya, uang lembur. Nah, di sini juga ada uang lembur per jam. Kalau karyawan lembur 1 jam, itu dia akan mendapatkan 20.000. Nah, kalau karyawan lembur 2 jam, itu akan mendapatkan 40.000. Lanjut, ada karyawan 20. Nah, di dalamnya itu ada integer ID, lalu ada nama karyawan. Setelah itu ada, ini buat kehadiran karyawan selama sebulan. Apakah dia ada yang tidak masuk atau full 30 hari. Lanjut ada integer jam jam kerja. Nah, kalau jam kerjanya itu 9 jam per harinya itu. Lanjut, next ada misalnya ini ada jam kerja per hari. Nah, next integer hari lembur.
Ini hari lembur ini buat karyawan berapa hari sih dia lembur? Misal 1 hari. Kemudian di sininya ada nanti jam jam lembur per hari. Nah, ini jadi ada hari lembur sama jam lembur per hari. Kalau misal hari lembur itu sehari, terus jam lembur per harinya itu ada 2 jam, dia akan mendapatkan 40.000 karena satu harinya itu dihargai, 1 jamnya itu dihargai 20.000. Nah, selanjutnya ada wait, hitung hitung gaji. Ini buat menghitung gaji karyawan. Dulu buka huruf karyawan, karyawan. Lalu huruf. Nah, di bawahnya ini ada integer, total, siapa lembur. Ini buat menghitung total jam lembur karyawan. One kali hari lembur, hari lembur, kemudian dikali jam lembur per hari. Jam lembur per, per hari. Nah, jadi ini tuh buat ngitung total jam lembur. Nah, di bawahnya itu ada integer untuk menghitung gaji pokok. Nah, kalau buat menghitung gaji pokok itu, baik, karyawan, kehadiran. Nah, kehadiran karyawan dikali, salah, kehadiran karyawan dikali gaji per hari. Nah, gaji per harinya ini 150.000. Jadi misal karyawan hadir 30 hari dalam dalam sebulan, tidak ada yang nggak masuk, maka gaji 30 dikali 150 jadi 4.500.000. Lalu di bawahnya itu ada jajar uang lembur. Nah, kalau uang lembur itu jam total, jam lembur, total jam lembur dikali uang, uang lembur jam, jam. Nah, ini kalau buat ngitung uang lembur, jadi total jam lembur itu dikali uang lembur per jam. Misal satu hari dikali, nah dia lemburnya itu selama sejam, sejam doang. Jadi dia hanya mendapatkan 20.000. Nah, selanjutnya itu ada integer, integer gaji total.
buat menghitung total gaji keseluruhan. Gaji pokok, gaji pokok pokok dikali pokok uang lembur. Nah, jadi kalau buat ngitung gaji total itu gaji pokok ditambahin uang lemburnya. Next. Lalu kita masukkan cout, habis itu kita beri garis pemisah biar di table itu rapi. Ini dalam kurung 5. Nah, ini itu untuk mengatur lebar kolom. Karyawan. Karyawan. ID. Kita buat seperti di atas juga. Nah, ini kita masukkan 20. Sama seperti di atas. Karyawan. Nama karyawan. Kita buat lagi seperti di atas. Nah, yang ini kita beli. Nah, yang ini kita kasih 10. Karyawan kehadiran. Sama kita buat seperti di atas sama. Buat pembatasnya kita masukkan 10 juga. Karyawan jam, jam kerja per hari. Di atas juga ada garis pemisah. Nah, masukkan 10 juga. Karyawan dot lembur. Bikin seperti di atas tadi. Tambahkan garis. Sama kita masukkan 10 juga. Karyawan jam jam per hari. Lalu di bawahnya ada 10, 10
bukan karyawan. Total jam lembur itu di bawah ini seperti segaris besar. Kita masukkan 10 juga. Nah, itu buat total gaji. Masukkan garis pemisah juga di sini. Yang terakhir, MDL. Nah, jadi ini tuh buat menampilkan di tabel yang terdiri dari ID karyawan, ada nama, ada kehadiran, terus ada jam kerja per harinya, hari lembur, jam lembur per hari, terus ada jam lembur, total jam lembur, gaji, total keseluruhan dalam sebulan. Lalu setelah itu kita masukkan INT main, kurung, itu body. Dalam ini ada karyawan, terus kurung, maksimal karyawan. Titik 2. Lanjut, kita masukkan karyawan, jumlah 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 karyawan. Titik 2. Lalu kita masukkan CO, daftar gaji, daftar gaji karyawan. Nah, ini tuh buat menampilkan tulisan daftar gaji karyawan pada output nanti. Si NDL. Titik 2. CO lagi, kita masukkan garisnya biar rapi. Oh, NDL. Lalu kita masukkan CO, masukkan jumlah karyawan. Maksimal, maksimal, maksimal. Tutup kurung, titik 2. Jadi kalau ini tuh buat masukkan user memasukkan jumlah karyawan maksimal 5, bisa 4, 3, 2, bahkan 1 juga bisa. Lalu sin jumlah karyawan. Sin jumlah karyawan ini buat menyimpan data karyawan. Data for i sama dengan 0,
lebih kecil dari jumlah karyawan, maka I plus, lalu buka body. Nah, di bawahnya ini kita masukkan cout garis miring out garis miring dan itu buat data karyawan. Dua, misal kayak data karyawan satu, kedua, tergantung user mau jumlah karyawan berapa. Misal user itu masukkan jumlah karyawannya itu dua. Nah, jadi ada data karyawan ke satu dan ada data karyawan kedua. Hmm, satu. Terakhir, YML. Lalu kita masukkan siot, kita masukkan ID karyawannya. Jadi, nah ID karyawan ini buat user masukkan ID karyawan. Titik dua. Sorry tadi salah. Ya rasa ID. Lanjut ke siot. Baik, dua. Sini, dua. Masukkan siot. Nama karyawan. Nama karyawan ini buat meminta user memasukkan nama karyawan. Titik dua. Dan kemudian sin si sin karyawan one. Kurung i habis itu dot nama. Dan lupa titik dua. Ya, titik dua. Lanjut siot. Masukkan jumlah hari jumlah hari kerja. Ya, meminta user memasukkan jumlah hari kerja karyawan tersebut. Lalu ada in karyawan kehadiran. Lupa titik dua. Lanjut, siot lagi. Itu jam kerja normal. Jam kerja normal itu 9 jam. Lalu jangan lupa titik dua. Kasih. Di situ karyawan kurung titik jam kerja per hari. Per hari. Titik dua. Lanjut, masukkan siot lagi. Kita masukkan
jumlah hari lembur karyawan. Jumlah hari lembur aja. Dua, sin, sinnya itu itu karyawan, kurung i, dan hari lembur. Hari lembur. Jangan lupa titik dua. If jika karyawan karyawan hari lembur batu bodi, maka ya, kau akan melanjutkan jam jam per hari. Nah, jangan lupa titik dua. Yang buku bodi shield karyawan atau jam lembur per hari dengan 0,2. Kita masukkan shield titik dua, ya, dan garis lurus. Situ ada ID. Setelah itu garis pembatas. Itu ada nama karyawan. Nah, ini tuh buat di tabelnya. Span garis pembatas juga. Itu ada kehadiran karyawan. Setelah itu ada jam atau hari. Itu kasih pembatas juga hari lembur, hari lembur. Itu pembatas kasih jam pada jam lembur. Setelah itu per hari. Kemudian ada garis pembatas juga total lembur, total lembur, lembur. Habis itu ada gaji total. Total itu garis penutup.
yang terakhir NGL titik dua, terus spasi, masukkan siot lagi, kita buat garis biar rapi, NGL ya. Habis itu setelah itu kita masukkan for integer i sama dengan 0, 2 i kecil dari karyawan, jumlah karyawan, jumlah karyawan, titik 2, lalu i plus. Nah, buka body, di dalam ini ada hitung gaji, kurung gaji karyawan. Nah, jangan lupa titik 2. Nah, sorry ini kebanyakan. Nah, itu kita compile, nggak bisa, nggak bisa. Masukkan jumlah karyawan, maksimal 6. Kita masukkan jumlah karyawannya 4. Nah, yang pertama itu ada data karyawan 1, ID karyawan. ID karyawan itu 22, kita masukkan 2211. Nama karyawan itu Robin. Robin. Jumlah hari masuknya itu dia masuk terus 30 hari. Jam kerjanya itu, jam operasionalnya itu 9 jam tiap hari. Oh juga lembur. Dia lembur selama sehari. Lemburnya itu 3 jam. Nah, data karyawan kedua, jadi karyawan 2212. Nama karyawan itu Daus. Daus. Jumlah hari masuknya, jumlah hari masuknya itu misal dia nggak masuk sehari, jadi 29. Jam kerja normal 9 jam. Hari lembur dia nggak ada lembur. Oh, ID karyawan kita masukkan 2213. Nama karyawannya itu misal Dora. Dora. Jumlah hari masuknya itu dia masuk 28 ke 29. Dia nggak masuk 28 aja deh. 28 dia nggak masuk 2 hari. Jadi dipotong 300.000. Nah, jam kerja normal itu 9 jam. Hari lembur, dia lembur 2 hari. Jam lembur per harinya itu dia 1 jam. Karyawan yang keempat, ID karyawan 2214. Misal namanya Duni. Duni, jumlah hari masuknya dia masuk 30 hari. Nggak pernah bolong. Jam kerjanya 9. Jumlah hari lemburnya itu berapa? 3. Salah. 3 hari. 1 jam per hari. Jadi 3 jam dia lembur. Nah, jadi ID 211 karyawan Robin, dia hadir 30 hari tanpa bolong atau nggak masuk. Nah, jam kerja per harinya itu setiap hari itu 9 jam. Terus ada hari lemburnya dia. Lembur itu 1 hari, tapi jam lembur. Tapi dia lembur itu 1 harinya itu 3 jam. Jadi total gajinya dia kan harusnya sebulannya 4.500.000. Nah, dia lembur 3 hari tuh.
dia lembur 3 jam tuh. 3 dikali 20. Jadi kan 60.000 tuh dapat tambahan upah lembur. Jadi total gajinya itu 4.560.000. Nah, yang kedua ada ID 2212 atas nama Daus. Dia nggak hadir tuh satu kali. Jadi total kehadirannya itu 29. Nah, dia juga nggak ada jam lembur nih. Jam lemburnya, eh, iya jam lemburan nol. Jadi total gajinya itu kan yang harusnya 4.500.000 dipotong 150 jadi 4.350.000. Nah, yang kedua ini ada Dora. Dia dia kagak masuk dua kali. Jadi masuknya itu 28 hari doang. Nah, tapi dia ada jam lemburnya. Jam lembur ini dia hari lemburnya dua. Nah, jam lembur per harinya ini satu. Jadi keseluruhannya ini dia lembur 2 jam. Nah, dipotong kan 300.000 jadi 4.200.000 total gajinya. Terus ada tambahan nih, lemburnya dia 2 jam jadi 2 kali 40 2 kali 20 40. Jadi ada tambahan upah 40.000. Jadi total gajinya semua 4.240.000. Nah, yang terakhir ada ID 2214 itu namanya Doni. Dia hadir 30 dia hadir 30 hari, kemudian dia lembur 3 hari. Jam lembur per hari itu 1 jam. Jadi dia totalnya lembur 3 jam. Sama kayak si Robin. Jadi total gajinya itu kan 4.500.000. Nah, dia lembur 3 jam. 3 dikali 20.000, 60.000. Jadi dapat tambahan 60.000 upah dari hari lembur. Jadi totalnya itu 4.560.000 sama kayak si Robin. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.